Foto akun tersebut juga berbalas tweet dengan akun yang mencatut nama Waketum Gerindra Arief Puyono. Untuk mengonfirmasi tentang kepemilikan akun, kami sudah terhubung dengan Arief Puyono melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Arief. Halo Mas. Ya, Mas Arief, kami ingin mengonfirmasi soal akun media sosial Pak Ferdinand yang kabarnya dihack dan juga masih sempat berbalas tweet dengan Anda. Komentar Anda? Gimana, orang saya nggak punya Twitter, saya nggak suka nge-tweet. Saya itu senangnya ngeteh, pakai gula impornya Pak Joko Widodo. Ya, Kalau untuk nge-tweet saya nggak punya, saya nggak pernah nge-tweet. Mana ada coba saya ngomong di tweet. Oke, jadi akun BUMN Bersatu yang mengklaim sebagai milik Anda itu adalah akun bodong ya, Mas Arief ya? Akun bodong ya, dan ini juga membuat kemarahan kawan-kawan serikat pekerja di BUMN ya. Artinya udah dicatut ya. Jadi jelas sekali ini siapa yang bermain. Siapa, Mas Arief? Bisa menebak. Siapa kira-kira, Mas Arief? Sebelah sana lah. Yang pasti serikat pekerja BUMN anggotanya nggak memilih Joko Widodo udah. Karyawan-karyawan BUMN. Jadi ini tuduhan terbuka ya, Mas Arief ya? Nah, saya sih nggak menuduh. Kan sebelah sana. Ya, sebelah sana mana maksudnya, Mas Arief ini? Ya diartikan aja sendiri sebelah mana gitu kan. Ya bisa sebelah Amerika, sebelah Jakarta. Enggak, atau sebelah begini. Akun media sosial dari Ferdinand Huta Hayan diretas. Kemudian sebelumnya juga Ustadz Haikal Hasan. Anda ingin menyimpulkan ini kepada arah politik? Ya jelas lah ya begini. Yang kedua, direntas terusan kan saya lihat juga tuh ke akun Twitternya si Ferdinand Huta Hayan-nya itu mengatakan saya PKI, ya kan, saya ke Cina untuk merentas dan menghacker gitu kan. Saya dituduh-tuduh PKI, dulu udah dituduh cucu PKI, ya biarin aja saya dituduh-tuduh cucu PKI dan PKI. Wong nggak ini nggak merugikan saya. Oke. Kita juga sudah tersambung dengan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Bang Ferdinand. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore. Tadi saya mendengar unggahannya Bang Dhanil Anzar, video Anda yang diunggah oleh Bang Dhanil Anzar di akunnya. Anda menyebutkan orang yang melakukan kejahatan untuk melanggengkan kekuasaan. Berarti ini tuduhan terbuka juga dong, Bang Ferdinand? Saya harus menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi terhadap diri saya, sahabat saya seperti Ustadz Haikal Hasan, Mas kami ini kan semua yang asosiasi dengan 02. Nama sekarang pejuang media sosial 02 yang menjadi korban peretan ya, bahwa kami harus berkesimpulan bahwa ini terkait dengan politik. Nah, karena kami berada di kubu kosong, ya siapa lagi yang akan melakukan seperti ini kepada kami? Tentu adalah ini saya sudah melaporkan kepada Bareskrim Polri di Cybercrime Kepolisian di Trunojoyo tadi. Saya sudah minta supaya segera untuk ditindak siapa yang mengakses ilegal saya dan email saya, dan hari ini memang menjadi ramai di media sosial seolah-olah dengan sahabat saya Arief Puyono ya. Jadi ini maka kami mau tidak mau harus berkesimpulan bahwa ini terkait dengan politik seperti itu. Menurut Anda mengapa orang tega untuk melakukan hack seperti itu terhadap akun Anda? Apa yang begitu signifikan sehingga Anda dan juga Ustadz Haikal Hasan Anda sebutkan tadi menjadi sasaran jadi hack? Gini, akun saya ini terutama ya dari informasi dari seorang kawan di LS kepada bahwa akun saya ini di Twitter adalah salah satu akun kalangan opini. Jadi mungkin ini kasarnya kemudian akun media sosial saya itu menjadi target untuk dilumpuhkan atau diambil alih atau dikuasai dan kemudian dipergunakan atau diperalat menjadi seolah-olah yang menciptakan blunder politik ya untuk penghancuran nama baik segala macam. Jadi yang pasti bahwa
kalau akun kami ini tidak dilihat sebagai akun yang berpengaruh, yang tetapi karena memang kami sendiri yang selalu aktif di media sosial maupun di darat ya untuk pemenangan 02 tentu kami tidak dijadikan sebagai Baik. Baik, saya ke Mas Arief. Mas Arief, rupanya Anda setali tiga uang dengan Bang Ferdinand. Tuduhannya adalah kekubulauan gitu. Saya sih nggak mau menuduh siapa-siapa. Ya, saya itu orangnya nggak suka fitnah kalau nggak ada data yang benar, ya kan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak punya akun Twitter. Yang saya punya cuman akun Facebook. Ya. Yang kedua, saya ini nggak suka nge-tweet. Perhatikan selama karir saya menjadi politisi, saya tidak pernah suka tweet-tweetan, ya kan. Kalau suka ngeteh pakai gula impornya Kang Mas Joko Widodo, paling suka saya. Gitu kan. Nah, kalau untuk lapor politisi, saya enggak lah ya. Kenapa? Polisi itu tugasnya udah berat. Pertama, bagaimana polisi harus netral dalam pilpres ini. Yang kedua, bagaimana polisi menjaga ketertiban dan keamanan selama kampanye dan nanti pada saat pemilihan umum 2019. Gitu. Jadi Ferdinand itu adalah sahabat saya, teman seperjuangan saya dari dulu. Ya kan, jadi nggak laku mengadu domba dengan cara-cara kampungan seperti itu. Ya, kalau saya mau nuduh, saya nggak mau nuduh. Saya nggak suka fitnah. Mas Arief, misalnya, ya. Anda kan menyebutkan bahwa ini motifnya politik. Apakah kemudian juga ada langkah politik yang diambil oleh partai, barangkali dari BPN untuk menyikapi ini? Mas, ini kan cuman ece-ece, nggak menyangkut kehidupan berbangsa dan bagaimana mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan dan kesulitan ekonomi saat ini. Iya, kalau ecek-ecek, Mas saya potong, kalau ecek-ecek ini menjadi serius ketika Ferdinand sudah lapor ke Bareskrim. Kemudian juga sudah berkunjung langsung ke kantor Twitter. Kabarnya juga mau ke kantor Kominfo. Tidak ditemani, katanya sahabat Arief. Ya, kalau saya kan lagi sibuk meyakinkan masyarakat untuk membuat Pak Joko Widodo pensiun pada 2019 ini. Jadi saya nggak ngurusin kayak gituan. Oke. Apalagi sekali lagi saya katakan, saya nggak pernah nge-tweet. Baik. Saya ke Ferdinand jika demikian. Mas Ferdinand, langkah Anda untuk melaporkan ke Bareskrim, Twitter dan juga Kominfo dinilai receh sesungguhnya dari teman Anda ini. Sebetulnya bukan yang itu yang dinilai receh oleh Arief Poyono. Arief Poyono yang dinilai adalah orang buat palsu atas nama dirinya, kemudian diperalat, itu yang dianggap receh sama Arief Poyono. Jadi bukan laporan saya yang dianggap receh ya. Jadi tindakan bukan laporannya ya. Jadi Bang Ferdinand itu kan sudah melaporkan, buat apa saya lapor lagi? Oke. Nah, ini sudah jelas juga demikian. Tugasnya masing-masing. Nah, ini kan bisa jadi jebakan supaya kita sibuk dengan isu itu, ya kan? Akhirnya segala isu-isu lain tentang kegagalan pemerintahan Joko Widodo kita lupakan, ya kan? Jadi saya nggak mau, biarin aja. Ferdinand kan sudah ada urusannya ke sana, dia mengurusinya. Lah kalau semua BPN mengurus ke sana, nanti siapa yang ngurus masyarakat mau nyolok Prabowo? Nanti kita dicurangin. Kita nggak sempat ngurus-ngurus saksi-saksi kita sama relawan-relawan untuk jaga TPS kita. Ya kan, lebih baik saya ngeteh aja sama masyarakat gitu. Tapi nggak pakai gula impornya Joko Widodo. Tadi Anda sebutkan pakai gula impor, sekarang Anda ganti. Sekarang nggak pakai gula impor gitu. Gimana ini? Loh, ini kan sebagai politik perlawanan terhadap impor. Tadinya saya seneng ngeteh, saya hanya seneng ngeteh dengan gula impornya Joko Widodo. Kalau saya mengeteh bersama masyarakat, saya akan katakan jangan pakai gula impornya Joko Widodo. Iya, barangkali petani, mari kita konsumsi gula Indonesia yang dihasilkan oleh petani. Oke. Gula Jawa. Mas Arief,
Mas Arief, tadi Anda secara mungkin secara tersirat begitu mengatakan bahwa ini adalah serangan dari kubu lawan gitu. Berarti sudah jelas dong arahnya kemana, Mas Arief? Saya tidak pernah mengatakan dari kubu lawan. Saya bilang kan dari sebelah. Bisa dari sebelah Medan Merdeka, bisa dari sebelah tetangga, negara tetangga, ya kan? Siapa bilang saya menuduh timnya Joko Widodo Maruf? Mana ada dari tadi saya nggak pernah ngomong. Ya kan jelas saat ini kan konstelasinya kan ada 2 pasangan calon, ada 2 tim. Kalau tidak Prabowo ya Jokowi. Atau bisa jadi ada skenario lain. Barangkali bahwa ini fabrikasi internal. Bisa jadi. Bagaimana Anda jawab ini? Bukan fabrikasi internal, itu lagi fitnah gitu kan. Saya katakan sebelah Medan Merdeka bisa terjadi. Ya kan? Sebelah Medan Merdeka Kebun Siri dong, negara Mas Arief. tetangga bisa juga. Kan saya nggak pernah menuduh Pak Joko Widodo dan Pak Maruf. Memangnya Pak Maruf Amin dan Pak Joko Widodo memang tahu saya Pak Joko Widodo itu kerjanya nge-tweet. Kalau saya lihat gitu kan. Nah kalau Arief Poyono itu senangnya ngeteh gitu loh. Oh, kalau Bang Ferdinand senang nge-tweet atau ngeteh? Jangan-jangan saya pikir Bang Ferdinand ini senang ngopi nih, ngopi Sidikalang jangan-jangan Bang Ferdinand ini ya. Kopi produk kita yang sedang bagus nih, sedang digalakkan oleh pemerintah. Tapi terlepas dari itu Bang Ferdinand, seperti apa tindak lanjut dari Barreskrim dan Twitter? Kabarnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa ini urusan Sudah Twitter. saya laporkan ke Barreskrim untuk ditindaklanjuti karena selain dihack ya, bahwa terjadi peredaran foto-foto seolah saya melakukan video call mesum ya, itu bukan itu semua, itu saya laporkan tadi ke Barreskrim Polri. Tadi saya mendatangi kantor Twitter untuk mematikan takedown akun tersebut. Ternyata kantor Twitter tidak bisa melakukannya di sini dan saya telah mendatangi kantor Kominfo tadi. Saya sudah diterima di Kominfo dan Kominfo berjanji memprosesnya secepatnya, butuh waktu mungkin sekitar 2-4 jam karena mereka harus berkomunikasi langsung dengan Twitter di Irlandia. Jadi tadi dari Kominfo menjanjikan ke saya selama-lamanya ya paling lambatlah 4 jam ke depan itu akun atas nama saya yang sekarang dihack buat saya oleh orang yang tidak kita tahu siapa yang akan di-takedown oleh pihak. Baik. Terima kasih buat Bapak-bapak yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat ngeteh untuk Mas. Matur nuwun Mas. Terima kasih Selamat Pak ngeteh Arief. untuk Mas Arief Poyono. Jangan lupa menggunakan teh yang bebas ini ya, sedikit kalorinya ya. Oke, bebas gula ya. Bebas gula.